Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, kali ini saya akan membagikan metode pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL. PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, di mana mereka terlibat dalam proyek nyata untuk memecahkan masalah dan menghasilkan suatu produk atau layanan. Langkah pertama pada proses metode pembelajaran berbasis proyek adalah mengidentifikasi masalah atau pertanyaan esensial. Nah, pada saat ini, guru sebelumnya sudah memulai dengan menyampaikan topik dan menanyakan kepada siswa cara menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya di sini adalah berkaitan dengan rangkaian listrik. Contohnya adalah bagaimana lampu lalu lintas bisa menyala dengan warna yang berbeda. Kemudian ketika kita di taman, bagaimana ada lampu yang bisa menyala bahkan warnanya berkelap-kelip. Langkah kedua adalah merancang rencana proyek. Pada suatu kelas, siswa dibentuk menjadi 5 kelompok yang masing-masing guru memfasilitasi setiap kelompok untuk menentukan ketuanya. Nah, ketua dan anggotanya menentukan maket rangkaian listrik apa yang mau mereka buat. Contohnya dari guru bisa menentukan taman, lampu lalu lintas, atau sebagainya. Tahap ketiga adalah menyusun jadwal pengerjaan proyek. Nah, karena proyek itu memerlukan beberapa hari untuk diselesaikan, maka setiap anggota kelompok dan guru harus mempunyai kesepakatan berapa lama dalam mengerjakan proyek ini. Lanjut, langkah keempat adalah memonitor perkembangan proyek. Nah, di sini guru bertugas dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas siswa. Jika ada kesulitan, jika ada hal-hal yang perlu dibantu, maka guru bertindak di tahap ini. Nah, untuk proses pembuatan maket ini, anak-anak atau anggota kelompok boleh mencari referensi pada internet ya. Saat maket sudah jadi, kita memasuki langkah kelima yaitu menguji hasil proyek. Nah, di sini guru sudah mulai melakukan penilaian untuk mengukur ketercapaian standar dan tujuan belajar. Penilaian proyek yang diambil oleh guru pada proses pembelajaran ini adalah melalui presentasi. Jadi, anak-anak anggota kelompok secara bergantian akan mempresentasikan bagaimana cara membuat maket dan apa saja kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel atau seri yang mereka buat. Berikut kami sajikan hasil presentasi tiap masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rangkaian listrik paralel. Tema yang kita ambil adalah taman. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika padam satu maka yang lain tetap menyala. Kalau kekurangannya harus kabel dan saklar. Alat-alat yang kita perlukan adalah dinding, selotip, dan tembak. Adapun bahan rangkaian listrik seperti miklet, 3 buah lampu, 3 buah titik lampu, 3 buah saklar, 1 meter kabel, remote, 1 stik dinding, dan bunga. Langkah-langkahnya seperti berikut. Tempel saklar pada tempat yang sudah ditentukan. Pada kabel kami belah menjadi 2 bagian untuk menghubungkan saklar dengan fitting lampu. Kita menggunakan kabel warna merah dengan serabut kabel. Lakukan yang sama di setiap saklar dan fitting lampu. Selanjutnya pada fitting lampu pertama dan kedua kami berikan kabel hitam pendek. Dilanjutkan menghubungkan fitting lampu lainnya menggunakan kabel hitam. Lalu pada saklar lampu pertama dan kedua kami berikan kabel merah. Pendek dilanjutkan dengan menghubungkan kabel merah. Kemudian kabel pada saklar dan fitting lampu kami tambahkan kembali untuk menyambungkan baterai untuk saklar menggunakan kabel hitam, sedangkan untuk fitting lampu menggunakan kabel merah. Kami memasang batu dengan lem tembak lalu saya menggunakan pelatih untuk menghubungkan kabel dengan baterai kabel hitam dihubungkan dengan baterai kabel hitam dihubungkan dengan baterai kutub negatif, sedangkan kabel merah dihubungkan dengan baterai kutub positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Dibicarakan dengan baik-baik, bukannya malah mencari yang lebih baik. Akan menjelaskan tentang rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel merupakan rangkaian yang memiliki 2 atau lebih aliran listrik. Salah satu kelebihan rangkaian listrik paralel
paralel adalah jika salah satu ada yang padam, maka yang lain akan tetap menyala. Dan kekurangannya adalah boros saklar dan kabel. Memasakkan listrik di rumah tangga juga menggunakan rangkaian paralel. Karena pertama menunjukkan salah satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap menyala. Tema yang kami ambil adalah kursi-kursi dan meja di taman. Oleh tanaman dan bunga di dekat kursi dan meja, dan disertai oleh lampu yang berada di samping jalan. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, stop kontak. Jika salah satu alat dicabut dari stop kontak, alat yang lain tidak akan mengalami gangguan. Kedua, listrik yang berubah karena satu waktu bersamaan waktu menjadi fisik dapat menyala dan jika listrik dimati secara lampu akan tetap menyala. Yaitu kabel, tempat baterai, remote palsu, pasir, terbaik, lampu, miniatur kursi dan meja, korek, bunga palsu, mentega, karakteristik es krim, papan saklar. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memanaskan kabel dengan korek, lalu satu sampai terlihat pembagiannya, lalu sambung ke lampu dan saklarnya. Dan lakukan 3 kali sambungkan dengan kabel yang merah sampai ke tempat kabel. Sambungkan kabel hitam ke lampu dan sampai ke tempat baterai. Lalu kami letakkan baterai ke dalam tempat baterai dan kami nyalakan lampu dengan menggunakan saklarnya. Berikutnya kami membiaskan dengan menempelkan bentuk palsu dan lampu dan menggunakan mentega. Lalu kami menempelkan dan bagian yang dibutuhkan, lalu kami lepas double pinnya dan kami tempelkan hasilnya di atas double pin tersebut. Setelah itu kami menempelkan menggunakan mentega. Kami pun menempelkan hiasan-hiasan seperti bunga palsu, daunan palsu, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sumpah kali Astagfirullah. Mbak Dia lemak ayo. Lihat kegiatan jendela Gorok Khusus Pusat Bau. Kami akan membacakan alat pembahan. Maukah kamu mendengarkan? Cara pembuatan: 1. Siapkan alat dan bahan yaitu kabel untuk baterai untuk palsu, lampu, saklar, miniatur, kursi dan meja, korek, bunga palsu, mentega, adidas dan hiasan plastik es papan. 2. Langkah pertama, Adapis membakar kabel mulai merakit kursi dan meja. Setelah itu Mbak Natasha mencetak kursi itu dengan warna biru,
dan kekurangannya adalah berpijat tidak sama terang. Kelebihannya adalah tidak boros kabel. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Anak ada gajah di kebun binatang. Kaki luka terapet batu. Adakah pertanyaan? Coba kau bilang. Oke, kelompok kita dapat membantu. Dijelaskan bahasa Latin. Jadi temanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adiknya apa nama? Coba dinyalakan. Terus Diculik nih. Taman taman. Terus jelasnya tuh di sini. Di sini ada taman dan miniatur. Di sini ada Mas Hafiz yang ganteng. Dan ada ganteng banget deh. Bunga dan batu palsu. Terima kasih. Pertama-tama kita merasa terima, kedua kita merangkainya dengan caranya sampai menjadi dengan sepenuh hati. Saya akan memberitahu kalian semua tentang tema perangkaian yang kami buat. Jadi tema kami adalah taman bunga. Jelaskan Kak, itu ada apa aja, saya jelaskan di video. Selanjutnya saya akan memberitahu kekurangan dan kelebihan pakaian listrik yang kami buat. Kekurangannya adalah lampunya redup dan kelebihannya lebih hemat baterai. Itu Kak, sampai depan. Nah, lampunya redup, kemudian tadi Kelebihannya hemat berat, lebih hemat kabel. Lalu rangkaian listrik yang kami buat kalau kamu membuat rangkaian listrik dengan rangkaian listrik yang kami pakai adalah rangkaian listrik seri. Mbak Kansa akan menyampaikan cara pembuatan rangkaian listrik seri. Pertama, kami menyiapkan bahan yaitu kabel, lampu, listrik saklar, cat, stik SD, isolasi, lem tembak, rumah artifisial, batu, listrik, baterai, dan banyak baterai. Pertama, kami mendahului, lalu kami merangkai rangkaian listrik seri. Setelah itu kami membuat mineral ini tangga, lampu, dan baterai. Setelah itu kami kelebihan rangkaian seri itu kabel dan saklar memiliki daya listrik yang cukup besar. Menggunakan rangkaian listrik seri jika pada satu maka pada kedua ketiga tidak sama terang. Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Aduh deh. Kesepian dan makasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada rangkaian listrik paralel, di sini ada kolam ikan, di sini ada tempat duduk dan ada jalan, pagar dan dedaunan. Di sini ada rangkaian listrik seri, ada
dan ayunan. Di sini rangkaian listrik seri. Di sini ada tempat duduk, tanaman, bunga, dan jalan. Di sini rangkaian listrik paralel. Di sini ada miniatur kursi dan meja, tanaman, bunga, dan juga jalan. Di sini rangkaian listrik seri, di sini ada mobil, jalanan, kursi, dan pas kursi.